Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman. Saya harap teman-teman sehat-sehat ya. Ini adalah materi untuk pengantar analisis DM, analisis diterangkan-menerangkan di kelas Bahasa Indonesia pada pertemuan tanggal 12 Oktober 2021. Setelah beberapa minggu terakhir kita berlatih analisis sintaksis SPOK, subjek prediksi objek keterangan. Mulai hari ini sampai mungkin 2-3 pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan pelatihan SPOK, DM, diterangkan menerangkan. Saya akan menerangkan dulu apa itu analisis DM dan semacamnya ya. Baik, analisis DM adalah analisis yang berbasis atau berada atau bekerja di level frase. Jika analisis SPOK berada di level klausa, karena kita pada akhirnya ingin mencari subjek dan predikat dari suatu klausa atau kalimat, di dalam analisis DM, operasionalnya adalah di level level frase. Jadi kalau kita ingat kembali diskusi kita pada minggu kedua atau minggu ketiga dari kelas kita, teman-teman sudah belajar tentang apa itu frase. Jadi frase adalah kumpulan dari dua atau lebih kata yang menduduki satu fungsi atau unit tertentu di dalam kalimat atau klausa. Jadi ini adalah bagian dari klausa, itu adalah frase. Tetapi frase itu ada di atas, levelnya ada di atas kata. Jadi gabungan antara satu atau dua kata. Frase sendiri kita ada yang namanya frase benda dan frase kerja, minimal itu ya. Jadi nanti itu yang kita ingat. Kemudian D itu adalah kependekan dari diterangkan. Dalam bahasa Inggris itu setara dengan yang disebut sebagai modified. Kemudian M itu menerangkan, dalam bahasa Inggris itu setara dengan modifier atau ekuivalen dengan modifier. Ya kalau teman-teman belajar kosakata atau belajar tata bahasa Inggris, teman-teman tentu akan belajar tentang itu. Ada yang namanya phrase ya, phrase. Lalu di dalam phrase itu ada yang namanya head itu kepala dari frase, dan modifiers itu penerang. Jadi D modified itu juga bisa disebut sebagai head atau kepala dari frase. Contoh frase untuk mengingatkan kita kembali ya. Saya di sini memiliki misalnya ini ya, botol biru. Nah, botol biru. Itu adalah contoh dari frase karena itu botol biru itu gabungan dari dua kata, yaitu kata botol dan kata biru. Di situ yang diterangkan adalah botol atau kepalanya adalah kata botol, sementara penerangnya atau modifiernya atau yang menerangkan itu disebut sebagai itu adalah kata biru. Jadi botol biru itu bentuknya DM. D-nya itu adalah botol dan M-nya adalah biru. Atau sebaliknya Anda bisa mengatakan botolnya adalah yang diterangkan dan birunya adalah yang menerangkan. Apakah itu juga berlaku dalam bahasa Inggris? Tadi saya menyebut bahwa D itu setara dengan modified, sementara M itu setara dengan modifier. Kalau kita terjemahkan kata atau frase botol biru itu di dalam bahasa Inggris akan menjadi blue bottle ya, blue bottle. Nah, kata blue bottle itu juga merupakan frase atau phrase. Tapi kalau urut-urutannya atau tatanannya itu berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi botol itu diterangkan, biru menerangkan, sedangkan dalam bahasa Inggris blue bottle, blue itu modifier atau M-nya, sedangkan bottle itu menjadi
bukan botol ya, itu adalah diterangkannya atau head-nya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tatarannya adalah DM, sedangkan dalam bahasa Inggris itu kebanyakan MD. Anda bisa mencari contoh-contoh yang lain, misalnya smart boy atau anak yang cerdas. Nah, dalam bahasa Indonesia anak cerdas DM, sementara dalam bahasa Inggris smart boy MD begitu ya. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa analisis DM itu ada juga di dalam bahasa-bahasa yang lain, tidak hanya bahasa Indonesia. Kemudian secara grafis nanti bagaimana? Secara grafis teman-teman nanti akan membuatnya itu dalam bentuk garis-garis anak panah nanti. Jadi ada anak panah dari satu kata ke kata yang lain. Kalau yang diberi tanda anak panah itu yang D, sementara yang huruf M itu tidak memiliki anak panah. Jadi berawal dari M menerangkan ke D gitu. Kemudian ada huruf dan D dan M, itu yang D dan itu diterangkan, M menerangkan, kecuali kalau untuk kata depan, pasangan kata depan. Kemudian hasil akhir dari analisis DM itu nanti adalah struktur SP. Jadi kita masih akan kembali lagi ke analisis SP. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang beberapa minggu terakhir ini kita belajar SP, tetap aja kita akan menggunakan analisis SP sebagai dasar dari analisis DM. Ketika kita sudah bisa mengerjakan atau membuat analisis SP dengan betul, analisis DM itu bisa kemungkinan terbantu ya. Dan kalau analisis SP-nya salah, maka ya DM-nya salah. Ya ini mungkin masih di pembicaraan kita masih agak susah dipahami ya. Kita akan langsung ke contoh saja. Di sini ada contoh teman-teman, bisa lihat contoh pertama. Hari masih sangat pagi ketika Darmini bangun. Nah, hari masih sangat pagi ketika Darmini bangun. Kita tahu di sini analisis SPOK-nya adalah seperti ini ya. Kita garis bawahi dulu untuk analisis SPOK-nya. Nanti kita akan dari analisis SPOK kita akan membuat analisis ini. Oke, sebentar. Kalau mau menganalisis MD atau DM, teman-teman harus menggarisbawahi kata per kata karena unsurnya yang kita analisis itu adalah frase, maka penyusun frase adalah kata, ya kita harus menggarisbawahi setiap kata, termasuk kata depan, termasuk kata ganti, termasuk juga kata yang ganti milik itu ya, seperti nyamu, ku, dan semacamnya itu. Misalnya adikku, nah itu juga harus di garis bawah kunya ya, adikku. Oke, kalau kita lihat kalimat hari masih sangat pagi ketika Darmini bangun, kita tahu bahwa subjek dari kalimat ini adalah hari, ya, hari subjek. Masih sangat pagi itu predikatnya, jadi hari masih sangat pagi. Lalu ketika Darmini bangun, nah ini keterangan waktu. Kata sambung atau kata hubung yang menerangkan, yang menunjukkan bahwa yang berikutnya itu adalah keterangan waktu, ya ini ketika ini ya, ini keterangannya. Darmini itu subjek, bangun itu predikat. Nah, dari sini kita ketahuan yang menjadi subjek dan predikat induk kalimat itu adalah yang hari, itu subjeknya, masih sangat pagi itu predikatnya. Maka ketika kita analisis, ya kita akan nanti sampai pada tadi, kita akan finalnya adalah SP ya, yang di sini SP ini ya. Nah, SP ini adalah SP induk kalimat, unsur paling dasar dari klausa. Nah,
Sekarang kita analisis DM-nya seperti apa. Oke, kita tahu bahwa S-nya anak induk kalimat, maaf, itu hanya satu kata, sehingga hari ya sudah selesai, berarti tidak ada masalah. Kemudian kita di sini lihat predikatnya. Predikatnya itu terdiri dari kata masih, kata sangat, dan kata pagi. Nah, sekarang kita analisis ini. Kata masih, kata sangat, dan kata pagi. Mana yang merupakan modifier? Very still early morning gitu ya kalau dalam bahasa Inggris, maka yang kita tahu bahwa yang menjadi pusat atau intinya itu adalah pagi. Kita tidak bisa mengatakan hari masih, oh tidak, atau hari sangat, tidak bisa, atau hari masih sangat, pasti tidak berbunyi. Tapi kalau hari pagi itu masih bisa, oh hari pagi, berarti sebenarnya pagi inilah inti atau kepala dari frase predikat ini. Nah, sangat pagi, oke, berarti begini. Oke, sangat pagi ya, MD. Oh iya, yang tidak bisa ditasi MD itu hanya apa namanya, kata sambung dan kata depan. Masih sangat pagi. Jadi sangat pagi, lalu masih sangat pagi. Begitu ya, yang dilekatkan kan satu persatu. Kita tidak bisa melekatkan maksudnya masih sangat terus pagi, gitu tidak. Tapi pertama-tama adalah pagi, lalu sangat pagi, lalu masih sangat pagi. Nah, kita sudah selesai menganalisis DM-nya di predikat ini. Kita masih memiliki tugas untuk menganalisis yang di sini nih, yang di keterangan waktu. Ketika Darmini bangun, Darmini itu subjek, bangunnya predikat. Maka karena SP ya sudah. Oh ya, ini ada anak panah ya. Anak panah itu menunjukkan arahnya. Darmini subjek, bangun itu predikat. Kemudian ini adalah bangunan dari keterangan waktu. Nah, begini. Sekali lagi, ini kata sambung, maka hanya anak panah saja, tidak usah ada MD-nya, begitu ya. Darmini bangun, sudah. Ketika Darmini bangun, nah keterangan waktu ini akan melekat atau menerangkan predikat. Jadi ini keterangan waktu sana ke predikatnya ya, ini predikat, keterangan waktu ke predikat. Ini diterangkan, ini menerangkan. Nah, ini sudah kita sampai pada akhir ini, sudah selesai predikatnya, S-nya juga sudah dapat, ya sudah selesai. Ini analisis DM dari kalimat hari masih sangat pagi ketika Darmini bangun. Jadi langkahnya pertama adalah menggarisbawahi kata-katanya, lalu menganalisis SP-nya, SPOK-nya mana, lalu kita menganalisis setiap unsur tadi ya, frase kan unsurnya frase ya, yang disebut masih sangat pagi. Pagi itu adalah head-nya, adalah kepalanya, modified-nya, lalu sangat itu menerangkan pagi, masih itu juga menerangkan sangat pagi. Itu sudah selesai di sini. Lalu kita lihat di sini ada keterangan waktu. Keterangan waktu ternyata terdiri dari subjek dan predikat, ini adalah klausa. Dan ini bangun. Nah, SP, lalu ketika, nah ke sana, lalu keterangan, objek, keterangan itu akan menerangkan predikat. Objek dulu, kalau ada objek baru ke keterangan. Nah, ini ke sana. Lalu udah selesai, masing-masing diambil satu SP. Oke, selanjutnya kita ke contoh 2. Usai dari kamar mandi, ia segera menyulut api untuk memasak. Oke, saya akan kembali dulu ya ke kita perlu menganalisis ini subjek predikat objeknya dulu, analisis SPOK-nya dulu ya. Usai dari kamar mandi, oke, saya pertama-tama harus menggarisbawahi dulu setiap katanya ini.
Analisis DM ini memang sedikit lebih rumit daripada analisis SP. Tapi sekali lagi untuk bisa membuat analisis DM yang benar, ya kita perlu membuat analisis SP yang benar. Nah, usai dari kamar mandi, ya segera menyulut api untuk memasak. Kita tahu bahwa yang sebelum koma ini, sebelum kata mandi dan termasuk mandi itu adalah keterangan. Dan kita tahu bahwa di sini adalah induk kalimatnya ya. Ia segera menyulut api untuk memasak. Ia itu subjeknya. Oke, kita sudah tahu bahwa ini adalah subjek. Iya. Lalu segera itu keterangan. Dengan segera itu keterangan cara ya. Menyulut itu predikat. Api itu objek penderita. Menyulut apa? Menyulut api. Maka apinya adalah objek penderita. Untuk memasak itu keterangan tujuan. Usai dari kamar mandi. Nah, ini keterangan waktu ya, kita tahu keterangan waktu. Hanya saja kita perlu tahu. Maaf ini saya hapus dulu ya. Ini ada klausalnya enggak? Keterangan waktu usai dari kamar mandi. Usai ia dari kamar mandi begitu kan ya. Usai ia selesai dari kamar mandi. Usai bisnis atau usai melakukan apa begitu ya dari kamar mandi. Kita akan tahu bahwa ini ada keterangan waktu dan di bawahnya itu ada klausalnya ya. Keterangan waktu, lalu SP-nya ya iya itu, iya, oh maaf, S-nya ya S-nya itu tidak lesap. Lalu apa? Ya mungkin ya apa? Titik di kamar mandi ya, mungkin ya mencuci muka atau iya apa begitu ya? Sikat gigi atau apa ya? Kamar mandi keterangan tempat dari kamar mandi. Oke, begini ya. Oke. Jadi S dan P-nya itu sama-sama dua-duanya lesap. Oke, sekarang kita analisis. S-nya jelas sih. S untuk kalimatnya cuma ya satu saja ya, tidak masalah. Kemudian menyulut, maaf, menyulut begini ya, menyulut api. Nah, menyulut itu predikatnya. Objek itu akan segera mengikuti predikat. Jadi menyulut api itu pertama harus. Lalu ada keterangan segera. Nah, segera ini ada predikat yang ada di depan keterangan yang ada di depan predikat diletakkan langsung aja ya. Segera M D. Lalu untuk memasak. Nah, ini untuk ini kata apa namanya? Sambung ya, maka tidak perlu DM. Lalu ia segera menyulut api, ianya nggak masuk. Segera menyulut api untuk memasak. Nah, begini. Menyulut api untuk memasak. Oke, kamar ini sekarang oke kita sudah selesai di sini ya di predikat utamanya sudah selesai. Lalu kita ke sini ke keterangan waktu ini ya. Kamar mandi, mandi menerangkan kamar. DM. Dari kamar mandi, dari kata depan, maka ya sudah begitu saja. Lalu kita tahu di sini ada subjek predikat sama-sama lesap ya. Oke, kita seolah-olah garis bawah saja. Ini subjeknya lesap maka garisnya putus-putus. Nah, ini
D itu diterangkannya predikatnya M. Lalu subjeknya di sini, subjeknya juga lesap, karena lesap ya sama-sama ini ya, putus-putus. Lalu di sini tadi predikatnya, nah sama-sama lesap maka ya sama seperti itu ya. Mungkin karena terlalu kecil saya apa namanya ya di sini ya nggak apa ya, subjek lesap, predikat lesap. Lalu usai, kata usai ini sendiri anak panah saja ke sini, sama seperti untuk, sama seperti tadi ketika juga begitu ya. Nah ini kan keterangan waktu diletakkan ke predikatnya sini. D ini M. Iya. S. D. Kalau mendayakan selesai ya di peninggalan. Nah, beginilah kita menganalisis kalimat usai dari kamar mandi ya segera menyulut api untuk memasak. Analisis pertama ya menganalisis SPOK-nya lalu baru DM-nya. Langkah-langkahnya seperti itu. Oke, masih ada contoh yang lain. Ini contoh yang lain. Contoh 3, kedua orang tuanya telah berangkat bekerja. Ini semoga lebih sederhana daripada yang tadi ya. Kedua orang tuanya. Oke, kedua dulu. Oh, sebentar, saya turunkan dulu ya. Nah, tadi ini contoh yang tua, orang tua gitu ya. Nah, orang tua itu sendiri-sendiri ya, orang tua itu sendiri-sendiri. Terus ada ini juga orang tuanya gitu ya. Beda ini orang tuanya. Orang tuanya. Hanya saya pisah saja apa untuk memberitahu bahwa ini terus dianalisis secara terpisah ya, teman-teman. Telah berangkat kerja. Oke. Go to work gitu ya. Sekarang gini berarti yang maksudnya go to work yang berangkat kerja. Kedua orang tuanya telah berangkat kerja. Kita tahu bahwa analisis SP-nya jelas sekali, ini sangat sederhana. Kedua orang tuanya subjek, lalu telah berangkat kerja itu predikat. Oke, sekarang ke analisis DM-nya. Subjeknya itu kedua orang tuanya, begitu kan? Nah, mana sih yang menjadi intinya? Yaitu inti dari frase itu adalah orang tua, orang tua. Maka tua ini menerangkan orang. Oke, orang tuanya, orang tuanya. Ini DM orang tuanya dulu, lalu kedua orang tuanya, begitu kan? Sebentar, ya kedua orang tuanya begini ya. Bentar. Subjeknya sudah selesai analisis DM-nya untuk orang tuanya, untuk kedua orang tuanya ya. Telah berangkat kerja, ya berangkat kerja. DM telah berangkat kerja.
MD, lalu S, P. Ya, begini analisisnya teman-teman. Untuk kalimat kedua orang tuanya telah berangkat kerja. Oke, kalimat berikutnya contoh keempat. Bapaknya pergi ke kota untuk menarik becak dan ibunya ke pasar untuk berjualan rempah-rempah. Ini kalimat majemuk setara ya, ada kata hubung dan. Oke, bapaknya ya, bapaknya. Berarti bapaknya sendiri gini. Mungkin nanti nggak cukup ya panjang ibunya begitu ya. Apa-apa. Oke, saya kecilkan dulu fontnya. Oke, nah sekarang saya garis bawahi dulu satu-satu katanya ya masing-masing kata atau yang bisa dianalisis ya. Sedikit-sedikit jamnya ya, harus sabar apa namanya menganalisisnya kecil. Sebenarnya kalau belajar tata bahasa teman-teman tidak hanya menganalisis seperti di apa namanya di DM, nanti ada analisis yang lebih lanjut, tapi sepertinya di kelas kita ini berhenti di DM saja. Kalau ada kata yang apa namanya kata yang majemuk atau kata majemuk itu kata yang diulang begini ya seperti rempah-rempah, remeh-temeh, ramah-tamah, atau bapak-bapak itu ya satu aja, satu unit begitu. Tidak di sendiri-sendiri tidak rempah melanggar rempah begitu enggak. Kita ulang itu berulang. Oke, sekarang kita lihat bapaknya pergi ke kota dan untuk menarik becak dan ibunya ke pasar untuk berjualan rempah-rempah. Kita bisa menganalisis ini SPOK-nya seperti ini. Bapaknya pergi ke kota, ini subjek, bapaknya pergi predikat ke kota, keterangan tempat. Saya yakin teman-teman sudah tahu kalau yang ini ya. Lalu untuk menarik becak itu keterangan tujuan. Saya singkat-singkat ya teman-teman. Keterangan tempat, katem, keterangan tujuan katuts gitu. Nah, untuk menarik becak. Kemudian dan kata hubung kalimat majemuk secara maka plus ibunya subjek, lalu predikatnya lesak karena harusnya ibunya pergi ke pasar tapi perginya tidak muncul. Ke pasar itu keterangan tempat sama seperti di depan itu ya. Sama seperti di klausa pertama Mas ya. Kemudian ini untuk berjualan rempah-rempah itu keterangan tujuan. Oke. Nah, sekarang kita ke analisis
DM-nya. Bapaknya itu ya seperti biasa, bapaknya DM maksudnya. Nya itu kan orang ya, nggak tahu bapaknya siapa begitu ya. Tapi berbeda kalau misalnya teman-teman mengatakan andainya atau seandainya, itu kan beda dengan bapaknya ya. Nya di situ adalah kata ganti milik bapak, milik dia. Tapi kalau seandainya, seandainya milik dia tidak ada ya. Jadi maka seandainya itu satu, tidak nyanya tidak seperti ini. Sekiranya itu juga sama aja. Oke, kita bapaknya sudah selesai, lalu pergi ke kota untuk menarik beca. Oke, ke kota ya, ini keterangan tempat. Ke itu anak-anak sana saja. Itu kata depan, maka itu DM. Tapi anak panahnya tetap ada. Untuk menarik beca. Oke, menarik beca. Sebenarnya beca itu kan semacam objeknya dari menarik, kata kerja menarik ya. Ini DM. Untuk menarik beca. Nah, seperti ini. Untuk sama seperti ke itu kata depan untuk tidak perlu ada DM-nya, tapi sudah seperti ini. Nah, kemudian kita ketahui bahwa kata bahwa predikat dari klausa bapaknya pergi ke kota untuk menarik beca itu predikatnya adalah pergi. Kemudian ada keterangan tempat dan keterangan tujuan, ada dua keterangan. Nah, keterangan yang pertama ini yang paling dekat dengan predikat dilekatkan dulu maaf ke predikatnya. Jadi pergi ke kota. Begitu. Setelah keterangan pertama yang dekat dengan predikat dilekatkan ke predikat, sekarang keterangan kedua, keterangan tujuan ini juga dilekatkan ke predikatnya sama DM. Oke, nah sudah selesai di sini klausan pertama, analisis SPOK-nya sudah selesai. Maaf, analisis DM-nya. Oke, SP. Tanda kalau sudah selesai dilingkari. Oke, SP-nya. Karena tadi seperti kita lihat tadi ada SP di anak kalimat tidak perlu dilingkari. Tapi kalau SP sudah selesai, ya dilingkari. SP analisis finalnya itu ya. Kemudian ibunya ke pasar untuk berjualan rempah-rempah. Berjualan oh maaf dari sini ya. Oke, ibunya ini sama seperti bapaknya. Maksudnya analisis DM-nya, bukan ibunya sama dengan bapaknya, enggak. Itu beda lah. Oke, DM ke pasar. Nah ini predikatnya nggak ada atau nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Bentar, saya beri ruang untuk nanti yang predikat tidak tidak atau predikat lesap. Oke, ke pasar sekarang teman-teman. Oke, sama seperti ke kota tadi. Sudah seperti ini, ke kota, ke pasar, berjualan rempah-rempah, berjualan rempah-rempah. DM untuk berjualan rempah-rempah. Oke, tadi di sini ada predikat yang tidak kelihatannya pergi, ya, pergi ke pasar. Nah, ini maka ke apa? Anak panahnya putus-putus. Atau anak panahnya, ini apa garisnya? DM pergi ke pasar, sama seperti yang pergi ke kota ini ya. Lalu ini juga dilekatkan ke sana. DM. Ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja, untuk berjualan rempah-rempah. SP lalu dihindari. Nah, selesai. Jadi ada dua klausa di sini. Lalu ada kata hubungnya dan ya sudah ini garis bawah sana saja. Ini dihubung seperti ini. Oke, ini kalimat kedua.
Maaf, kalimat yang dua kalimat yang terdiri, satu kalimat dari dua kosakata. Oke, kita ke contoh contoh terakhir, contohnya. Di rumah itu hanya ada dia dan kedua adiknya yang masih tidur lelap. Oke, kita tahu di rumah itu nanti adalah apa namanya, keterangan tempat. Hanya ada itu nanti predikatnya, dan dia dan kedua adiknya yang masih tidur lelap itu apa namanya, subjeknya. Oke, kita garis bawahi dulu lagi satu-satu ya, satu kata. Oke, baik. Ini untuk analisis SPOK-nya di rumah itu keterangan tempat ya. Hanya ada itu predikat, dia dan kedua adiknya yang masih gelap itu subjek. Seperti ini analisis SPK-nya. Lalu kita akan lihat analisis DM-nya. Oke, kita mulai dari apanya dulu? Ya, keterangan ini ya, keterangan tempat. Rumah itu, di rumah itu, berarti rumah itu dulu. Di rumah itu. Rumah itu, bukan rumah ini. Rumah itu, di rumah itu. Hanya ada dia dan kedua adiknya yang masih berenang. Oke, hanya ada ini predikatnya ya. M D. Oke, lalu dia dan kedua adiknya yang masih tidur lelap. Oke, karena dia dan kedua adiknya yang masih tidur lelap itu adalah kedua adiknya. Dia pasti sudah bangun ya. Kedua adiknya yang masih tidur lelap itu satu kesatuan makna. Jadi kita harus menganalisis kedua adiknya yang masih tidur lelap itu dulu. Masih tidur. Masih tidur dengan lelap, gitu kan? Ini dia teman-teman ya, di aluminium. Yang masih tidur lelap. Oke, yang sama seperti kata depan tidak perlu diberi DM, tapi anak panahnya menunjuk sana. Lalu kedua adik ini kedua itu menerangkan adik. Ya, kedua adik miliknya, begitu ya. Nah, kedua adiknya itu apa? Kedua adiknya itu yang masih tidur lelap. Nah, dia dan kedua adiknya, oh berarti ini dan ada dan ini ya. Oke, ke bawah, untuk ke bawah. Ini artinya apa? Dan itu menghubungkan antara dia dan kedua adiknya yang masih gelap.
Nah, sekarang kita sudah punya analisis dari fungsi-fungsi itu sendiri. Keterangan tempat sudah kita analisis, predikatnya sudah kita analisis, subjeknya sudah kita analisis. Nah, sekarang keterangan itu akan melekat ke predikat, begitu kan? Nah, M, B. Lalu ini sudah selesai analisis predikatnya. Ini subjeknya tadi sudah selesai, kita analisis. Kita tulis di bawah. P-nya itu S seperti ini. Lingkari sebagai tanda bahwa ini sudah sampai pada finalnya akhirnya. Begitu teman-teman analisis kalimat-kalimat kita. Silahkan nanti teman-teman lanjutkan dengan latihan dulu di nomor 1 dan 2, ada 2 latihan. Latihan 1 itu keadaan seperti itu ia alami setiap hari, sedangkan untuk kalimat kedua untuk dilatih biasanya dia tidak menyalakan tunggu sepagi itu. Begitu, selamat bekerja, kita akan bertemu untuk latihan, semoga kalau bisa hari ini, kalau tidak bisa mungkin minggu depan. Terima kasih.